Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Mr. Kresek teman-teman ya. Nah ini lahan sedikit ini yang kemarin sempat saya fotokan usianya berapa hari. Nah sekarang adalah usianya 30 hari setelah tanam teman-teman ya. Ini namanya udah kelihatan. Ini memang sedikit tapi ini uji coba penggunaan pupuk dasar kotoran kambing yang saya fermentasikan. Uji cobanya dia menggunakannya tidak full bedengan teman-teman ya, dia hanya per lubang. Per lubang. Dan ini penyemprotan belum pernah saya semprot teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini gangguannya. Nah ini dia ya kan, tapi tanaman ini kuat karena selama 1 bulan dia nggak pernah saya semprot, cuman baru dikocor 2 kali dan hari ini baru mau disemprot teman-teman ya. Ini dia sudah mulai kelihatan gangguannya. Ini hampir satu pohon ini full teman-teman ya, 1 pohon ini full. Ini yang kemarin yang sempat rame di Facebook saya upload. Tingginya sekarang bisa teman-teman lihat, ini 1 jengkal dari dasar teman-teman ya, 1 jengkal sampai benang tali rafia merah ini. Nah ini saya jengkalin lagi. Kelihatan teman-teman ya, 2 jengkal. Ini usianya sekarang 1 bulan atau 30 HST. Nah ini saya akan melakukan penyemprotan. Ini masuknya sudah fase generatif. Ini udah ada nampak bunga teman-teman ya, udah ada nampak bunga kelihatan. Tapi yang seperti biasa saya lakukan, bunga pertama yang di sini nih saya nggak pakai teman-teman ya, seperti video-video sebelumnya. Bunga ini nggak saya pakai, tetap nanti saya buang. Ini saya akan melakukan penyemprotannya karena ada tambal sulamnya, jadi saya masih masukkan ke fase vegetatif. Jadi belum semuanya bercabang teman-teman ya. Kalau nampak bunga sudah hampir semuanya rata-rata, karena untuk mengejar yang sulaman seperti ini teman-teman ya. Ini dia. Ini sulaman, mana lagi dan sulaman. Itu pun banyak serangga, belum pernah saya semprot namanya teman-teman ya. Nah untuk pengiritan biaya, tapi nggak disemprot saja suburnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini nggak disemprot ini teman-teman ya, baru mau disemprot. Nah, tapi kutunya udah ada, biar semuanya ini tanaman ini masuknya kuat. Kalau untuk menggunakan pupuk fermentasi yang saya gunakan, mainnya per lubang, jadi dia lebih irit. Untuk keseragaman teman-teman ya, ini hampir sama tuh. Nanti setelah ini kita mampir yang ke lahan berikutnya yang 400 batang itu. Cuman 400 batang itu umurnya di bawahnya cabai ini, dia belum ada 30 hari, belum ada. Kalau yang ini udah 30 hari teman-teman ya. Oke, ini apa saja yang akan saya gunakan, kita simak teman-teman ya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Bahan-bahannya untuk penyemprotan kali ini saya tetap masukkan di fase vegetatif karena masih ada sulaman yang belum berbunga. Ini teman-teman kita satu-satu ini. Untuk insektisidanya ini ada Demolis, ada Kurakron. Nah untuk kali ini saya tidak memakai Demolis karena tidak ada gejala atau tanda-tanda tanaman cabai saya keriting. Jadinya saya tidak memakai Demolis, saya memakai Kurakron. Fungisidanya ini ya teman-teman, ini insektisidanya Kurakron. Nah untuk fungisidanya saya ada 2. Ini Cabrio teman-teman ya, maaf ini bungkusnya udah robek. Ini Cabrio, ini fungisida. Ini protektif dan kuratif, mencegah dan melindungi. Tapi saya tidak memakai fungisida ini
dikarenakan dia umurnya belum cukup untuk menggunakan fungisida Cabrio. Nah, saya masih menggunakan skor, teman-teman ya. Saya menggunakan fungisida skor ya, sistemik masuk ke dalam jaringan tanaman itu. Nah, ditambah dengan antrakol. Nah, ini ada antrakol, ini sama Mas Roy ya. Saya masih ditemenin sama Mas Roy. Nah, ini antrakol, jadi fungisida kontak, fungisida sistemik, insektisida kurakron. Saya campurkan dengan ini berekatnya ada, ganda hasil daun pun saya pakai. Jadi intinya untuk penyemprotan yang pertama selama usia 30 hari setelah tanam ini, saya menggunakan kurakron, skor, antrakol, ganda hasil daun, dan berekat. Berekatnya boleh merek bebas, teman-teman ya. Ya, kita oplos untuk tangki 14 liter, teman-teman ya. Nah, ini kurakron satu tutup kita masukkan, kelihatan. Kemudian kita tambahkan dengan skor. Skor kita masukkan satu tutup, teman-teman ya. Setelah itu airnya kita masukkan. Ini kan di sini tutup ada, teman-teman ya. Masukkan gayung dulu, nah baru siramkan. Masukkan ke dalam tangki air atau tangki sprayer ini. Udah cukup. Yang penting dia udah larut. Kemudian kita tambahkan antrakol dan ganda hasil daun, teman-teman ya. Antrakolnya cukup 1 sendok di sini. Oke, 1 sendok, kita tambahkan ganda hasil daunnya 1 sendok. Nah, sip. Kita masukkan air lagi, teman-teman ya, biar dia langsung larut di dalam tangki sprayer ini. Oke, cukup Mas. Nah, yang terakhir baru kita masukkan perekatnya. Karena apa? Nanti kalau antrakol masuk, kemudian ganda hasil masuk, perekatnya ikut masuk, nanti dia lengket, teman-teman ya. Makanya perekat ini diharapkan untuk yang terakhir kita masukkan. Oh, ini dia, udah disiapkan, teman-teman ya. Nah, karena ini musim hujan, kita makanya 2 tutup, teman-teman ya. Ini baru 1 tutup masuk. Ditambah lagi 1 tutup. Oke, sip. Oke, teman-teman ya, kita lanjut saat penyemprotan. Ini kita tinggal penuhin airnya. Untuk tunas air ini kan tumbuh terus, teman-teman ya. Ini tunas air ini tumbuh terus. Saya akan selalu bersihkan tunas airnya. Ini mengganggu pertumbuhan dalam menjulang tinggi kalau menurut saya, teman-teman ya. Jadi biar dia fokus di batang utama, biar dia naik. Teman-teman boleh kalau mau buang tunas airnya silahkan, enggak juga silahkan. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini awalnya dulu mungkin digigit belalang, jadinya dia bercabang. Yang harusnya batang utuh 1, dia patah, kemudian bercabang. Kalau sudah begini saya biarkan, teman-teman ya. Tapi tunas airnya tetap saya buang, tunas air. Nah, jadi dia cabangnya tetap 2, tapi tunas air di cabangnya itu saya biarkan. Nah, gini, teman-teman ya. Sebenarnya kalau diurutkan, batang utamanya ini, teman-teman nih. Nah, batang utama ini cabangnya, ini tunas airnya. Tapi berhubung tunas airnya dia udah tinggi, jadinya saya biarkan lah, apa-apa. Ini kalau menyemprot itu dari bawah daun atau balik daun baru ke atas. Jadi jangan dari atas terus ke bawah. Nah, ini dari bawah dulu, sprayernya arahkan ke atas, baru disemprotkan, teman-teman ya. Jadi ini jadi tidak membuang atau tidak menyia-nyiakan obat, teman-teman ya. Jadi dia langsung ketemu langsung dengan hama yang kita tuju. Oke, nanti habis disemprot kita lihat hama yang di sana setelah disemprot. Ini mungkin beda dengan apa namanya, teman-teman, sprayer yang cas itu.
Kalau sprayer yang cas itu dia tekanannya udah besar, tapi kalau yang manual seperti ini, kalau nggak kita pompa dengan kencang, kekuatan anginnya untuk menyeprai kurang. Nah ini teman-teman ya. Maaf saya agak kurang jelas, mungkin saya pakai penutup wajah untuk melindungi kesehatan saya. Nah ini teman-teman ya, tujuannya kan di balik daun ini. Nah ini udah basah semua ini. Nah teman-teman bisa lihat, ini kalau memakai Kurakron, ini dalam waktu mungkin 1 jam dia udah tampias teman-teman ya. Nah ini daunnya ini belum ada tanda-tanda keriting, makanya saya tidak menggunakan demolis teman-teman ya. Saya menggunakan Kurakron untuk membunuh hama yang mengganggu pada tanaman budidaya cabai saya ini. Oke, mungkin cukup sekian. Mr. Kresek pamit. Untuk video selanjutnya akan saya videokan di lahan yang satunya lagi. Oke, salam sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.